Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh pejuang Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih anti korupsi, wabil khusus dan sanak Kalimantan Selatan Seberataan, ulun pada kesempatan ini ingin menjelaskan beberapa bagian dari permohonan sengketa hasil pemilihan gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Terutama bagian di mana kami sebagai pemohon meminta agar pasangan calon nomor 1 Sabirin Nur Muhyiddin dibatalkan sebagai paslon gubernur Kalimantan Selatan. Mengapa demikian? Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan jelas mengatur gubernur dilarang menyalahgunakan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon lain dalam rentang waktu 6 bulan sebelum masa pencalonan. Karena pencalonan gubernur Kalimantan Selatan 23 September, maka sejak 23 Maret sampai 23 September adalah masa yang tidak boleh menyalahgunakan KPK, kewenangan, program, dan kegiatan. Nah, yang paling rentan adalah bantuan sosial COVID-19. Sudah banyak daerah yang didiskualifikasi calon kepala daerahnya karena petahana menyalahgunakan kewenangan program kegiatan bantuan sosial COVID-19 sebagai kampanye. Itu pula yang terjadi di Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini ulun hanya akan mengutip salah satu pernyataan pejabat pemerintah. Ada Mendagri yang menyatakan soal ini. Ada Bawaslu Pusat dan bahkan Bawaslu Kalimantan Selatan, KPU, KPK, Ketua MPR, dan banyak lagi yang lain. Mendagri Pak Tito Karnavian pada salah satu berita mengatakan melarang penggunaan dana bansos untuk pilkada. Beliau dengan jelas mengatakan dilarang keras bantuan sosial menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana. Adapun yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan. Tegas Tito Karnavian di Jakarta pada hari Selasa 14 Juli 2020. Kita untuk menghadapi bansos ini kan tetap harus jalan, COVID ini. Tetap. Nah, caranya jangan sampai menggunakan membuat identitas, menaruh identitas pribadi di bansos itu. Misalnya gambar, nama, tapi cukup institusinya. Misalnya bantuan sosial dari Pemda Kabupaten A, Kabupaten B, tanpa mencantumkan nama dan gambarnya. Karena itu nggak adil nanti untuk yang non petahana. Nah, itu KPU saya minta membuat aturan itu supaya Bawaslu bisa menyemprit mereka. Sanksinya bisa administrasi, bisa juga menjadi diskualifikasi, bahkan bisa menjadi bahan untuk sengketa pemilu. Nah, ini ada bantuan sosial dana COVID-19, ini bakulnya. Ada menggunakan identitas petahana, Sabirin Nur dikenal dengan Paman Birin, dan di dalamnya ada salah satu sembakonya adalah beras. Lihat identitasnya. Ada gambar Sabirin Nur. Kalau dibandingkan dengan alat peraga kampanye, baliho, spanduk, itu nyaris identik. Hanya tutup kepala saja yang berbeda warnanya. Di sini hijau, di kertas suara agak kuning ke krem keemasan. Ada nama Paman Birin dan ada tagline bergerak. Ini semua jelas-jelas menunjukkan bahwa bansos COVID-19 disalahgunakan untuk kampanye oleh petahana Sabirin Nur. Karena itu,
sebagaimana diatur pasal 71 ayat 5, pelanggaran dana COVID-19 untuk kampanye semacam ini, sanksinya adalah pembatalan sebagai pasangan calon. Nah, Bawaslu Kalsel harusnya menindak tegas pelanggaran semacam ini dan mendiskualifikasi pasangan calon 1, Sabirin Nur dan Muhyiddin. Nah, tetapi karena satu dan lain hal, berbeda dengan daerah-daerah lain yang dimana Bawaslu-nya membatalkan paslon karena penyalahgunaan dana COVID, di Kalsel hal itu tidak terjadi, dan karenanya kami meminta keadilan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Kami berkeyakinan, optimis, dengan penuh harapan 9 hakim konstitusi akan melihat ini dengan kacamata keadilan, dengan kacamata kejujuran, dengan mata hati, sehingga penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 sebagai bahan kampanye petahana Sabirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan ini memang seharusnya ditegakkan aturan mainnya, yaitu pembatalan pasangan calon nomor 1 Sabirin Nur Muhyiddin dan menetapkan pasangan calon nomor 2 Haji Denny Divri sebagai pemenang pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Demikian penjelasan singkat kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.